Hi Cha, how are you? Hi Putri, how are you? I'm doing just fine. I'm I hope good, you're doing thanks. fine as well. Ya, I'm good, thanks. Jadi kamu lagi kesibukan apa nih, Ca, akhir-akhir ini? Ah, Aslinya baru banget kelar sama thesis defense sama revisian. Mm-mm. Capek sih kerjainnya cuma bentar doang revisiannya. Cuman sekarang lagi ya cari-cari kerja aja sih. I see. Tapi at least udah lega lah ya, udah selesai semuanya. Wah, Lumayan lumayan sih, cuman buat for the real world, I'm a bit scared, but it's okay. good luck, Ca. Thank you. Gitu. Good Jadi luck. hari ini kita mau membahas tentang United Nations SDG atau Sustainable Development Growth. Sebelumnya kamu udah pernah dengar belum tentang SDG? Or what do you know about it? Udah, nah pas itu sebelumnya aku udah tahu sebelum dari masuk kelas international com, pasti sama Mem Selfie juga belajar tentang SDG. Nah, habis itu aku belajar lebih dalam lagi. Nah, aslinya yang aku tahu itu tentang SDG adalah sebuah program berjangka panjang yang diadakan oleh UN dan negara-negara UN di mana mereka sepakat itu untuk melakukan ada 17 goals yang intinya itu untuk mengurangi kemiskinan, untuk adanya kesetaraan, habis itu ada juga melindungi lingkungan. Nah, ini sih jangka panjang dari tahun sekitar 2015 ya, sampai 2030. Semoga dari semua plan-plan yang ada dan target-target yang ada itu semoga tercapai. Jadi lebih sustainable aja sih. Pas aku seingat aku kayak aku dapet plan nomor 10 deh. Oh, Lupa I sih. see. Nah, hari ini kita mau membahas tentang goal nomor 5 atau gender equality. Nah, di gender equality itu kan ada banyak banget kan isu-isunya. Ada tentang kekerasan seksual, ada tentang kekerasan verbal, non-verbal, fisik, diskriminasi, dan isu-isu lainnya. Jadi hari ini kita mau lebih fokus kepada combating stereotype sama sexism. Jadi Oke, menarik sih. diskriminasi itu kan emang masih banyak banget, berdasarkan gender itu masih banyak banget, dan terjadi di skala aspek kehidupan, di pekerjaan, even di keluarga sendiri aja tuh itu bisa terjadi. Dan memang pada dasarnya perempuanlah yang menanggung beban paling berat dari diskriminasi itu. Nah, menurut kamu sendiri gimana, Ca, tentang gender equality? Apakah di Indonesia udah mulai, maksudnya kayak masih banyak terjadi atau udah mulai di banyak orang yang berkontribusi untuk menguranginya pelan-pelan atau bagaimana? I must agree sih kalau di Indonesia sendiri mungkin ada beberapa aspek yang belum seperti kayak kemarin kasus yang seksual yang misalnya undang-undang atau apa itu kan masih rancu tuh belum disetujui atau apa. Nah tapi kalau aku sebagai wanita sendiri mungkin nggak dalam range Indonesia, cuman dari apa sih kayak kehidupan masing-masing dulu sih yang kecil ya dulu, karena kayak kamu bilang tadi dari keluarga juga sebenarnya ada atau misalnya dari orang-orang celotehan-celotehan yang biasa aja gitu. Misalnya kayak, kamu sadar nggak sih kayak hal kecil aja tuh bisa dijadiin patokan antara gender ini sama gender itu. Misalnya, kau pernah nggak sih Put, kayak kamu anak perempuan tapi kok bangunnya siang, pernah nggak sih? Itu kan Sering hal banget, yang sering iya banget kan, itu kayak kan hal yang mamaku bilang kayak anak gadis nggak boleh bangun siang-siang. Sedangkan kalau iya. adik aku kayak terserah gitu. Adik aku kan cowok, jadi kayak sedangkan dia nggak pernah digituin. Nah, dari hal kayak gitu, hal yang kecil-kecil yang masalah untuk tidur doang tuh seharusnya kalau misalnya itu kan tidak diomongin dengan gender ya, kayak misalnya Nah, kayak gitu sih kalau menurut aku dari hal-hal yang kecil itu, atau misalnya sebagai wanita tuh serba salah juga sih. Nih, kita kan di-expect untuk misalnya udah gede nanti kayak ngurus rumah tangga atau misalnya ngurus anak atau apa, tapi saat kita coba untuk keluar dari zona nyaman itu, misalnya kita mau bekerja atau mau apa, kita malah juga bisa dibilang kayak, "Ngapain sih kerja, gimana kalau keluarga di sana? Maksudnya kayak siapa yang mau jagain atau apa?" Jadi kayak benar-benar. dari nggak ada dorongan untuk itu loh. Jadi kita dari hal itu tuh jadi self esteem kita jadi turun kan, jadi hal-hal Benar. yang kayak gitu sih, yang simpel-simpel kayak gitu. Kita juga masih jadi terbebani, orang-orang di sekitar kita masih Mhm. banyak yang bicara kayak gitu, dan there's still a lot of sayings. I feel like apalagi kita di Indonesia, di dunia lagi, di negara timur masih banyak, there's still a lot of sayings yang pro kontra tentang pendidikan kita sebagai wanita.
yang bilang, Mhm. "Ngapain kuliah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya bakalan jadi ibu rumah tangga." Padahal kita Nah, juga I agree kuliah with kan you. untuk diri kita sendiri, kita mau make a Mhm. career out of what we love gitu, dan pendidikan itu juga nggak ada waktunya, kayak Mhm. kita bisa apa ya, belajar sampai kapan pun. Kayak kayak tadi sih aku juga mikirin kayak ngapain sekolah tinggi-tinggi tapi jadi ibu rumah tangga, tapi itu tuh hal yang, apa ya, kayak merendahkan sebuah pekerjaan ibu rumah tangga gitu loh. Padahal kan Bener. jadi ibu rumah tangga kan bukan hal yang mudah gitu, maksudnya kayak pas tuh aku bantuin kakakku kan, pas tuh kakakku tuh habis punya anak, terus aku bantuin dia kan, aku nggak tahu Congratulations kayak Kak Nabila. thank you. Habis itu aku bantuin kan, nah dari situ aku baru sadar kayak, jadi ibu tuh nggak segampang yang orang kira gitu loh, kayak bilang kayak misalnya kayak, "Ini anaknya yang ngaco nih, ya makanya yang bener dong jadi ibu." Itu kan hal yang maksudnya kayak, coba kamu rasakan dulu deh apa yang wanita rasakan gitu. Makanya tuh sangat perlu banget sih menurut aku kayak di mana di sini bukan mau tujuannya untuk bilang wanita itu jauh lebih hebat daripada laki, enggak kan. Karena kita di sini untuk kesetaraan di mana wanita tuh bisa dilihat, bisa dihargai, bisa di-acknowledge lah istilahnya, mempunyai equal power seperti laki kan. Jadi Benar. di sini kayak kalau kalau bisa lihat perempuan juga diakui hebatnya, ya acknowledge aja gitu sih menurut aku. Iya benar, padahal udah banyak perempuan yang bekerja, memiliki Mhm. karir dan lain sebagainya. Tapi juga masih banyak, there are still large inequalities in some regions where women tuh systematically tuh discriminate. Even di dunia pekerjaan pun mereka dapat unequal payment, dan padahal workload mereka tuh sama seperti laki-laki pada umumnya, tapi mereka dapat unequal payment, mereka juga bisa mendapatkan violence dan discrimination. Jadi menurutmu gimana, Cak? Oh sorry, dan even pemimpin aja tuh rata-rata nggak di kantor, nggak di dunia politik tuh rata-rata laki-laki. That's why I feel like women tuh they're not getting enough acknowledgement, and they're not getting equal opportunities. For me it is bener banget sih, habisnya kayak because we have as women tuh kayak we have this role yang kayak kita harus di belakang atau tuh yang very bounded to us gitu. Jadi di mana saat kita ada opportunity untuk misalnya mendapatkan gaji yang lebih tinggi atau misalnya kita mau naik ke jenjang karir yang lebih tinggi, itu tuh selalu ada si role ini nih yang kodrat kita ini yang selalu bikin kita terhambat. Makanya misalnya dikitnya mungkin petinggi-petinggi perempuan atau apa, karena ada ini, karena kita sebagai perempuan itu kodratnya itu bantuin suami, bukan kita yang di depannya itu atau bantuin cowok atau apa, jadi supporting gitu loh, bukan di Benar. sampingnya. Kamu tau gak sih yang quotes-quotesnya kayak in every great man pasti di belakangnya ada There's a perempuan yang baik. women, yeah. Iya, padahal kan itu quotes itu kan seakan-akan kayak cewek itu tuh mengagungkan cewek, padahal tuh seharusnya cewek juga di sampingnya kalau kita ngomongin kesetaraan gender, bukan Benar, di everyone belakangnya should have kayak gitu. equal rights and opportunities. Mhm. Freedom to do what they actually like and want. Tapi ya Mhm. begitu, menurut aku tuh susahnya karena pemikiran seperti itu tuh udah seperti mendarah daging gitu loh, Ca, dari Mhm. turun-temurun. Jadi apa yang orang tua kita misalnya diajarin dari kakek nenek mereka juga seperti tadi yang dijelasin, gadis kenapa nggak boleh bangun siang, anak perempuan nggak boleh, dan lain-lain sebagainya. Itu tuh takutnya kalau misal if we're not kayak educating ourselves and be more aware, nanti kita juga akan gitu karena kita. That's why I feel like it's so important for us, especially di zaman sekarang tuh harus benar-benar we need to educate more for ourselves, dan juga apa ya, kita harus lebih berbagi ke orang-orang di sekitar kita, saling Mhm. educate. Firstly, we need yang hal pertama benar kita harus educate ourselves, and kedua itu yang paling penting, like we know our worth, our value as a woman. Yes. Kayak walaupun we have all these things yang kayak the stereotypes yang label us ini, tapi kita harus coba untuk keluar dari stereotip itu biar nunjukin kalau misalnya perempuan tuh bisa seperti ini, walaupun kita ada semua hal yang bikin kita malah nggak bisa melakukan itu, tapi kita tuh harus bisa berani untuk speak up, untuk apa, atau Benar, misalnya iya. untuk keluar dari zona nyaman itulah seharusnya. Dan orang menurut aku jangan terlalu terpaku sama hal-hal stereotip yang ada, atau misalnya apa, coba aja misalnya
just coba buka pikiran mereka, be more open-minded about everything. Terutama misalnya pada pekerjaan, misalnya apakah perempuan ini layak untuk masuk ke yang lebih tinggi, jenjang lebih tinggi atau apa ya, seharusnya mereka lebih open-minded sih menurut aku ya. Yes, tapi juga benar sih, itu semua benar, dan sebenarnya emang penting buat kita Halo? tuh harus hello, Halo? Cak. I think internetnya agak jelek deh. Oke. Oke. Sorry. Kayaknya internetnya tadi jelek. Oke. Jadi sebenarnya ya itu aku setuju banget sama semuanya. And yang paling penting ya sih kita harus mulai dari diri sendiri, especially to know our own worth. Karena kalau bukan dari kita ya siapa lagi kan? Kita harus benar-benar berani untuk speak up, untuk mencoba sesuatu. Halo? Tadi dari kita sendiri, oke. Kayak internetnya agak ngaco nih. Iya, kayak internetnya kurang ini, agak sedikit tidak stabil. Tapi kalau misalnya balik lagi gitu ya, misalnya aku lihat dari misalnya bukan Indonesia doang sih, dari global atau apa, dengan sekarang sih dengan ada social media atau apa, orang kan jadi lebih berani speak up kan, jadi lebih senang untuk share cerita mereka kan. Nah itu tuh udah sesuatu hal yang baik banget dan align with one of si goal 5 ini, dimana orang tuh bisa speak up, misalnya kayak yang kamu suka Emma Watson. Tuh. Yes. Ambassador. The he for she. With the he for she movement. Yeah. Itu kan salah satu hal yang baik gitu loh, untuk hal, misalnya kayak ada kita perlu satu figur aja yang kuat untuk bisa menguatkan sesama wanita tuh udah sangat powerful juga. Jadi bisa nge-build self-esteem antara perempuan sih menurut aku kayak gitu. Benar, apalagi dia juga she has a strong influence juga kan. On untuk anak-anak muda, dia bisa menginfluence anak-anak muda, sekalian educate everyone. Dan what do you know about the he for she movement, Cak? So for he for she movement itu salah satu campaign yang dibuat oleh UN Women sekitar tahun 2014, dan salah satu goodwill ambassador itu kan Emma Watson. Nah pas itu mereka pakai campaign hashtag he for she itu di all over the internet, Twitter, Instagram itu di mana mereka ngajak para laki-laki untuk ikut kontribusi. Kalau gue tuh juga maaf kalau aku tuh support gender equality, di mana mereka mau meng-acknowledge wanita sebagai equal partner-nya mereka gitu. Yes. Dan pas tuh heboh banget juga kan. Astaga. Yes. Ya nggak sih, inget banget pas tuh kayak artis semua pada ikut, dan yes, itu ada salah satu kayak ketika itu terjadi, ketika yang Emma Watson baca speech about he for she movement, di mana dia baru mengeluarkan he for she movement, itu kan ada banyak sekali pro dan kontra. And I feel like sometimes kontranya itu lebih, orang-orang tuh banyak yang berpikir bahwa feminisme itu tuh lebih kayak nge-offend laki-laki gitu loh, mengenyampingkan laki-laki. Padahal bukan itu tujuannya. Tujuannya itu kan agar perempuan dan lelaki bisa dapat equal rights, equal freedom, equal opportunities. Tapi masih banyak orang-orang yang belum benar-benar grasp the idea of what gender equality actually means. Yeah, because of the sentiments of people yang kayak kayak karena tuh terkadang dari feminisme sendiri tuh setahu aku tuh ada tingkatannya. Ada di mana mereka mau gender equality, atau misalnya kayak terkadang tuh orang mispersepsi antara feminisme kayak cewek tuh nggak perlu cowok. Padahal kan hidup tuh kita kan bareng-bareng kan. Kayak saya juga perlu cowok karena dia manusia bisa. Karena nggak semua gender itu perfect. Emang perlu feel out each other gitu loh. Makanya harus ada balance ya di situ. Kayak gitu sih. Dan itu kan kayaknya salah satu, kayak si he for she itu kan salah satu yang Catholic campaign-nya itu lah. Orang-orang dari situ udah mulai kayak acknowledge, ada mulai lebih banyak kan, kayak misalnya Women's March, dari situ kan mulai ada lagi kan. Iya, Women's March, iya benar. Dan kayak gitu-gitu sih pasti. Isu-isu di gender equality tuh banyak banget juga, seperti salah satu contohnya yang
Di Pakistan, aku baca dari salah satu case study, di Pakistan itu tuh, apalagi terutama negara-negara berkembang ya, negara-negara kurang berkembang, maaf. Negara-negara berkembang aja masih banyak sekali isu-isu gender inequality, apalagi negara-negara kurang berkembang yang dimana orang-orang belum mendapatkan edukasi selengkap kita atau hak kebebasan yang bisa kita dapetin sekarang. Dan dari case tadi yang aku baca itu juga di Pakistan masih banyak banget terjadinya child bride, di mana anak-anak perempuan dinikahkan di bawah umur 12 tahun hanya untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Padahal menurut aku sendiri, ekonomi keluarga kan banyak caranya untuk diperbaiki. Selain menikahkan anak kita to some random strangers, di mana apalagi anak itu belum cukup umur, kan serem banget, bisa kena disease, bisa meninggal karena childbirth pun itu banyak banget yang terjadi. Iya. Their psychology juga kan, bisa mentally ill and everything. Pokoknya it's not a good thing lah. Balik lagi sih kalau misalnya kita ngomongin kayak SDG ini kan programnya kan berkesinambungan nih satu sama lain. Nah, kalau misalnya gender equality di negara belum berkembang atau berkembang, ya balik lagi ke sosioekonomiknya mereka itu. Benar. Kalau misalnya ekonominya rendah dan edukasinya rendah, pasti untuk mengubah hal kayak gitu tuh akan lebih ribet. Dan itu kan udah bertahun-tahun, beratus-ratus tahun udah di otak mereka kan. Jadi untuk be different, untuk keluar dari zona itu tuh susah banget. Jadi makanya harus saling bantu sih satu sama lain, kayak gitu. Benar, dan SDG kan juga udah banyak diimplementasikan di berbagai negara, yang termasuk Indonesia juga sudah ada kan programnya di Indonesia ini, SDG ini. Dan selain itu juga yang aku tahu, bahkan di Hollywood aja tuh, Cak, itu tuh kesenjangan antara payment actor dan actress saja itu benar-benar tinggi banget, padahal mereka memiliki karakter yang sama-sama main lead, tapi kesenjangan payment mereka tuh benar-benar berbeda, terbalik banget. Itu menurut kamu gimana tuh? Bener sih, kalau yang itu aku dulu ngikutin pas zaman awalnya, seingat aku tuh yang mulai banget tuh Jennifer Lawrence sekitar tahun 2015-an atau berapa, dia bikin surat untuk dipublish di salah satu newspaper atau media gitu, aku lupa. Dia tuh jelasin kalau misalnya ternyata tuh di antara aktor dan aktris itu tuh bedanya sangat jauh. Misalnya aktrisnya dapat 1,5, yang aktor bisa sampai dapat 10 million atau apa gitu. Itu kan benar. Enggak, maksudnya kayak dari situ aja tuh udah tidak dihargai, value-nya sebagai wanita itu udah tidak dihargai. Nah, dari situ kalau misalnya ngomongin Hollywood lagi, kalau kita lihat nggak Hollywood juga sih, dan kayak di Indonesia gitu, misalnya dari dunia industri perfilman Indonesia, atau misalnya kuliah deh, pokoknya sekarang kan juga lagi banyak yang kayak campaign tentang kekerasan seksual di workplace. Kau udah nonton ini belum? Penyalin Cahaya? Penyalin Cahaya belum sempet nonton Penyalin Cahaya. Cuman it's about the girl who gets assaulted kan in a party, if I'm not mistaken. What? It's about a girl who got assaulted in a party, if I'm not mistaken. Iya, pokoknya kayak she doesn't know tentang the assaulter. Halo Cak, sorry, kayaknya. Iya, nah jadi kayak itu kayak internet ya. Iya, internet kayaknya kurang nih, maaf. Jadi itu kayak kurang lebih kayak gitu lah, maksudnya kayak hal-hal seperti itu tuh deket banget sama kita. Ya itu dangerous, kayak tentang sexual assault di perkuliahan, di mana perkuliahan kan seharusnya adalah orang-orang yang menempuh edukasi, orang-orang safe place for us untuk ini, tapi malah menjadi tapi malah di sana malah tempatnya jadi orang di sexual assault. Dan di ceritanya ini yang aku suka adalah nggak hanya perempuan yang jadi korbannya, cuman laki juga ada jadi korbannya. Jadi terkadang kalau kita mikir sexual assault di workplace, pasti itu hanya ngomongin perempuan, tapi padahal di luar sana juga banyak tentang laki-laki. Nah, tapi laki-laki di sini kita balik lagi ke double standard. Laki-laki di sini terkadang malah nggak berani
nggak berani buat speak up karena lo kan laki-laki ngapain cerita-cerita, misalnya kan dipendem aja atau apa. Nah, hal kayak gitu tuh mestinya kita kesetaraan gender nggak hanya fokus ke perempuan, tapi ya both gender, di mana kita menghapus double standard yang ada gitu loh. Karena victim untuk sexual assault sendiri kan nggak hanya perempuan, tapi laki-laki juga. Let them speak up. Benar. Gitu sih. Laki-laki juga sering dapat perlakuan seperti itu, dan ya benar yang kayak kamu bilang tadi, kayak pasti orang-orang yang misalnya dia mau coba open up, tapi orang-orang malah kayak apaan sih, it's nothing gitu. Even perempuan pun aku baca banyak banget yang sexual assault victim yang coba speak up ke konselornya mereka, ke orang-orang yang mereka kira bisa membantu mereka, tetapi mereka malah tidak digubris, atau malah seringkali mereka dibilang kayak someone else could have got it worse, kayak kamu tuh masih termasuk beruntung, atau pokoknya nggak benar-benar di-acknowledge gitu loh, padahal everyone's feelings is valid. Itu sih menurut aku yang susah, dan ketika semuanya udah terlambat, baru ada action. Tapi kan kalau ketika actionnya udah ada, menurut aku itu udah keburu telat gitu loh. Soalnya emang dari awal benar-benar diinvestigasi apa yang terjadi, and assaulternya tuh benar-benar dapet apa yang mereka seharusnya dapetin. Benar. Karena kadang-kadang mereka nggak berdiri kan, kayak walaupun mereka udah diinvestigasi, tapi orang-orang yang ini malah menutup-nutupinya gitu loh. Jadi ya ngapain untuk speak up. Nah, hal itu tuh yang salah. Dan susah banget kalau untuk dirubahnya sih menurut aku. Karena the power. Karena balik lagi, sebagai victim itu tuh mereka nggak punya power. Walaupun mereka punya bukti sekuat apa, tapi kalau misalnya orang yang nggak melakukan itu power lebih gede, udah langsung dibungkamin gitu aja sih. Kalau itu menurut aku. Benar, balik lagi ke power sama money. Karena pasti orang yang punya power itu ya benar lebih mendominasi. Halo. Kita di mana ya tadi? Where were we? That sexual assault victim itu susah untuk mereka menyuarakan apa yang mereka rasakan, karena kadang most of the time orang yang assault mereka tuh people with power, so they won't get away with their mistakes. True. So, iya sih kayak gitu sih. Kalau misalnya dari lingkup yang udah lebih jauh ya, tapi kalau balik lagi saya untuk diskriminasi gender itu tuh ya banyak banget di sekeliling kita, yang malah kadang kita nggak sadar kita lagi diskriminasi, ya nggak sih? Benar. Hal kayak gitu yang terkadang malah kita ya nggak sadar, kayak baru sadar habis kayak oh iya ternyata kayak gini ya. Makanya saya yang penting adalah kita perlu platform seperti itu sih untuk mengedukasi diri kita, platform tentang gender equality atau misalnya dan semacamnya, supaya kita lebih paham gitu tentang dengan problem yang ada sih, menurut aku kayak gitu. Benar, dan sekarang juga makin banyak platform-platform yang membantu perempuan menyuarakan ide-ide mereka, dan gak cuman ada di website atau antar teman atau sebagainya, tapi di Instagram, media sosial, bahkan YouTube pun udah banyak platform untuk perempuan menyuarakan apa yang mereka benar-benar rasakan. Tadi aku sempat baca. You first. Bahkan biasanya kayak ada hotline-nya gitu sih. Kalau setahu aku kayak hotline buat nelfon kalau misalnya ada misalnya sexual assault atau misalnya mau apa, setahu aku ada hotline-nya juga sih, di provide sama banyak lembaga juga setahu aku. That's nice sih. Bagus sih kalau udah banyak platform-platformnya. Dan tadi aku sempat baca that in 2017, a study conducted by World Economic Forum atau WEF found that women only have 68% of rights, opportunities, and access to resources, which is a bit unfair karena everyone should have 100% fair opportunities. True. Ya kan, men and women should have equal rights, freedom, and opportunities. Jadi, how can we fight gender inequality? What can we do? Kalau dari diri aku sendiri,
pertama kita harus tahu our value sebagai wanita. Pertama itu kita harus tahu value-nya sehingga kita tahu apa yang kita harus kasih tahu ke dunia gitu loh. Kayak misalnya, kalau misalnya kita merasa direndahkan ya just speak up aja gitu loh, kayak let anybody know gitu. Kalau misalnya direndahkan, jangan kayak semena-mena kita perempuan atau apa. Anda bisa merendahkan kita. Seperti itu sih. Pertama, know our worth, know our value. Kedua, kita harus berani. Kayak biar kita nggak berusaha untuk mengubah perspektif orang, tapi kita mau kasih sebuah perspektif baru sih. Yang sih kalau untuk mengubah kan, untuk force people to change kan hal yang susah kan. Tapi kalau misalnya kita ngasih sesuatu yang baru, terus kayak ngasih taunya juga nggak usah yang kayak terlalu menggebu-gebu apa, tapi kayak secara yang santai aja, mungkin orang akan lebih nggak merasa terpressured untuk menerima si perspektif baru itu mengenai gender equality. Ketiga, menurut aku dengan ada social media, dengan ada teman-teman atau misalnya itu, kita coba aja ngobrolin sama teman-teman, atau misalnya kita ngobrolin di sosial media kita, atau kita mengedukasi diri kita mengenai hal itu tuh sangat terpenting kan. Karena kalau dari edukasi kita juga know our value. Habis itu kalau misalnya kita udah mau lebih jauh lagi nih untuk mengcombat hal itu, kita bisa buat sebuah movement, atau misalnya kita ikut di movement itu sih. Be a part of that karena kan ngikut dari movement itu, be part of the movement, or just lead a youth organization movement atau apa gitu mengenai gender equality. Karena kan dari situ kita juga belajar satu sama lain kan, belajar gimana kita belajar, terus kita tahu dari cerita-cerita orang lain, itu kan lebih menambah ilmu kan, menambah wawasan. Dimana kita bisa saat menambah wawasan itu, ya kita akan lebih tahu lagi cara untuk mengcombatnya itu, karena kan tiap orang kan punya cerita yang masing-masing yang beda-beda kan. Nah, gimana kita bisa menyatukannya itu semua. Benar. Dan aku juga mau nambahin, kalau misalnya di dunia keluarga atau dunia pekerjaan, sebenarnya kita bisa mulai dengan membagi pekerjaan rumah tangga sih. Membagi pekerjaan rumah tangga. Kan bukan berarti perempuan yang jadi stay at home mom, tapi dia yang harus take care of everything. Menurut aku, apalagi sekarang makin berkembangnya zaman, perempuan bisa kok berkarir dan lelaki yang menjadi stay at home husband atau berganti-gantian dan membagi tugas-tugas rumah tangga. Dan kalau misalnya di dunia pekerjaan, menurut aku kita bisa vote for women. Misalnya ada pemilihan ketua atau kepala apa, bagian organisasi. Dengan kita vote for our women colleague, kita tuh bisa help women gain power sih menurut aku. Dan kalau misalnya masih banyak nih, kan masih dari tadi kita membahas ini, masih banyak kan didiskriminasi di dunia pekerjaan. Jadi menurut aku tuh kita bisa dengan caranya blind voting. Dan nggak harus ini juga, kayak kalau misalnya kerja kayak udah nikah atau belum atau apa, kan terkadang kalau misalnya kayak udah nikah malah kadang nggak dapet. Dari situ aja kita udah bisa lihat kayak nggak dapet opportunity yang sama kan kalau perempuan kayak gitu. Benar. Kayak seharusnya orang jadi, kalau misalnya kayak gitu, lebih open minded aja sih, kayak set aside the stereotypes yang ada, start a fresh new perspective aja sih, untuk lebih bisa menerima wanita dan melihat wanita sebagai their equal partner gitu. Kalau menurut aku kayak misalnya let's say yang kayak tadi stay at home dad gitu kan, orang juga, tapi kasihan juga sih kadang kayak stay at home dad, kayak orang-orang bilang kayak mestinya kan cewek gitu ya di situ, tapi gimana ya, itu kayak pandangan stereotip di mata orang-orang yang masih susah. Maksudnya orang ya oke-oke aja, misalnya kayak, ya emang kenapa kalau misalnya cowok yang ngurusin anak, emang ya kan mereka punya anak berdua, bukan sendiri doang gitu kan, emang tanggung jawab dia juga gitu. Jadi kayak seharusnya orang itu orang lebih open minded sih, sama kayak jangan terlalu usil lah gitu lah. Gak usah terlalu terpatok sama kodrat yang ada atau role yang ada gitu, karena kan zaman semakin berkembang ya, masa kita seharusnya semakin pintar, ada teknologi dan lain-lain, tapi malah lama-lama malah mundur ke belakang, kan nggak benar gitu kan. Iya, harusnya setuju banget. That's why it's important for us to keep educating ourselves and everyone around us. Apalagi sekarang juga media sosial, media massa, semuanya tuh gampang banget diakses. Jadi there's no excuse for you to say kayak, oh maaf,
aku kurang aware atau kurang apa. Nggak apa-apa sih, karena mungkin kita semua termasuk diri aku aja kadang masih kurang belajar. That's why aku pengen Sama, terus me kayak too. ingin terus educate myself and banyak baca sih biar kita juga lebih tahu kan, dan lebih ngobrol ke orang-orang, terutama teman-teman kita sendiri, seumuran kita, untuk lebih aware of this problem. Dan yang aku sempet juga waktu itu nonton live-nya Najwa Shihab. Jadi di live-nya Najwa Shihab itu, Najwa Shihab bilang kalau dengan kita voting for pemimpin wanita, malahan pemimpin wanita itu bakal membawa keberuntungan yang lebih besar, karena perempuan itu pada dasarnya kita jauh lebih perasa, kita memiliki rasa empati yang besar, kita ekspresif. Jadi mau perempuan atau laki-laki itu tuh seharusnya dapat equal rights and equal opportunities. Iya, mestinya kita misalnya dari emotion lebih dapat empati itu kita harus orang lebih tahu gitu. Oh, ini tuh hal yang penting gitu untuk diakui gitu. Kayak gitu sih menurut aku. Bukan us being emotional. Kayak kan kalau misalnya orang kayak cowok tuh lebih pakai logika, cewek itu lebih pakai hati. Nah kalau misalnya pakai hati mungkin orang people lead by heart kadang lebih ini nggak sih? Kayak misalnya kayak tergantung sih ya. Cuman kayak menurut aku ya acknowledge aja gitu, coba aja dulu. Kalau nggak dicoba, nggak bakal tahu kita kayak gimana. Kayak gitu sih. Benar. Terus kita juga harus provide equal wage for the same position, karena masih banyak juga kan posisi yang sama tapi wage-nya berbeda. Dan iya, karena kadang mereka mikir kayak, karena kan nih cewek udah ada yang support cowok kan. Jadi kayak ngapain kita kasih banyak-banyak gitu loh. Kayak tanggung jawabnya cewek kan nggak segede cowok, mereka mikirnya kayak gitu. Nah seharusnya kan sama-sama aja ya. Siapa tahu mereka emang split 50-50 buat semuanya, kan kita nggak tahu. benar-benar. Nah, itu lagi balik lagi ke pandangan orang timur yang melihat bahwa kalau laki-laki tuh harus membayar semuanya, membayar perempuan, jadi kepala rumah tangga. Padahal ya seperti yang tadi kamu juga sempat bilang kan, kalau makin maju perkembangan zaman ya seharusnya semuanya tuh equal, nggak ada lagi yang lebih apa, lebih di bawah atau lebih di atas. Dan yang terakhir aku pingin sampein itu, bagaimana kita sebagai anak muda tuh bisa support SDG, Sustainable Development Growth. Dari kita belajar sih, dari kelas ini aja kita diajarin kan, berarti itu kita part of educating ourselves about all this UN thing kan. Yes. Kedua itu, nah part of belajar kita research lagi kan lebih dalam. Itu kan udah lumayan menambah wawasan kita, walaupun kita misalnya fokus untuk kepada satu goal saja, itu kan udah sangat bagus ya istilahnya. Nah kedua kalau misalnya itu kan misalnya kita lebih tertarik lagi, mungkin kita ikut dalam sebuah organisasi juga bisa, atau misalnya kita paling mudah sih educate ourselves sih. Cuman kalau misalnya mau lebih dalam ya kita ikut organisasi, atau misalnya kita menerapkannya itu di kehidupan masing-masing gitu. Misalnya ada salah satu yang climate action kan, kita bisa ganti nggak pakai, kita mengurangi sampah plastik dan lain, itu kan udah part of ngikutin si goalnya UN ini kan. Gitu sih kalau menurut aku. Mulai dari diri kita sendiri aja sih, dari yang kecil-kecil. Dari kita sendiri, dari hal-hal kecil ya, dari diri kita sendiri. Apalagi anak-anak generasi anak muda, generasi milenial itu kan nantinya bakalan jadi penerus bangsa. Jadi kita semua yang harus terlibat untuk memperbaiki negara kita dan semua yang berhubungan di negara ini. Iya benar. Apalagi menurut aku sekarang serba media sosial kan. Jadi menurut aku bakal lebih mudah untuk kita mengajak orang-orang di media sosial untuk lebih aware dan lebih tahu permasalahan apa yang sebenarnya terjadi. Karena iya, di SDG itu nggak cuma tentang gender equality, tapi ada 17 topik lainnya yang mencangkup segala hal yang jauh lebih luas. Dan yang terakhir yang I wanna say is that ending all discrimination against women itu is not only a basic human rights, tapi itu tuh penting juga untuk sustainable future, empowering women itu health, economic growth, dan development. That's why women and men, balik lagi, they should have equal rights, equal opportunities, sama equal freedom to do what they actually like. True. Nicely said. I gotta agree with that. Thank you so much for today, for sharing. Thank you.
Thank you Thank so you much, for Kak. welcoming Stay me. safe and Thank you so healthy. much. You too. Bye. Bye, Kak. Bye.